Kalau di trotoar kurang nyaman, Mas. Sudah tidak nyaman. Saya tidak nyaman. Terus terang ya nggak nyaman. Tidak nyaman. Kurang bagus. Tidak aman. Sebagai sebuah ibu kota, Jakarta menjadi daya tarik bagi banyak pendatang. Urat nadi bisnis dan politik terpusat di sini. Kota ini menjadi tujuan para pekerja dan pebisnis yang mencari peruntungan. Sayang, megahnya pembangunan nyatanya tidak menyisakan tempat yang nyaman bagi pejalan kaki. Seolah terabaikan kepentingannya, hiruk-pikuk kota seakan terfokus pada mereka yang hanya menggunakan kendaraan. Seolah mereka pejalan kaki hanyalah golongan kelas 2 dalam arus lalu lintas. Padahal, pejalan kaki idealnya memiliki fasilitas khusus di setiap lajur jalan, trotoar, jembatan penyeberangan, maupun zebra cross. Trotoar merupakan ruang pedestrian atau pejalan kaki bagi sebagian besar masyarakat ibu kota. Ruang pedestrian atau trotoar ini menjadi bagian terpenting penunjang mode transportasi umum. Misalnya saja, sebagai penghubung menuju stasiun kereta atau halte bus. Siapa sangka, setiap hari ada saja pejalan kaki yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Sebuah fakta yang seharusnya dipertimbangkan untuk menata ruang pedestrian di ibu kota Jakarta. Ideal atau tidaknya sebuah trotoar tidak bergantung pada luas atau lebarnya. Harus dipertimbangkan adalah volume orang yang melewatinya setiap hari. Selain itu, volume kendaraan besar yang melintasi sepanjang jalan utama itu juga menjadi pertimbangan penting. Trotoar yang lebar belum tentu ideal, malah kadang-kadang salah difungsikan. Pembangunan trotoar harusnya memperhatikan bangkitan pergerakan atau jumlah berapa banyak pejalan kaki melintas setiap harinya, supaya trotoar yang lebar tak sia-sia karena jarang digunakan oleh pejalan kaki. Kalau menurut saya, di sebagian tempat memang sudah nyaman, tapi banyak sekali memang pedagang-pedagang yang mengambil lahan-lahan pejalan kaki tersebut. Jadi terkadang kita kesulitan juga sebagai masyarakat untuk pejalan kaki di samping pejalan motor atau pejalan mobil yang sudah disediakan. Sedangkan pejalan kaki itu rumit karena banyak pedagang, banyak sekali. Jadi sulit karena kita terganggu juga. Karena terkadang kita harus masuk juga ke jalan motor, jalan mobil, hanya untuk menghindari ada atau tidaknya pedagang. Salah satu faktor penyebab kecelakaan yang menimpa pejalan kaki antara lain adalah akibat kurang layaknya ruang pejalan kaki seperti pada sejumlah fasilitas pejalan kaki yang ada di Jakarta. Trotoar yang menjadi bagian penting pejalan kaki kondisinya rusak atau bahkan sering dirampas oleh berbagai pihak seperti pedagang dan kendaraan bermotor. Seperti di daerah Tanah Abang, para pedagang berjualan di atas trotoar yang mau tak mau membuat para pejalan kaki mengalah. Para pedagang ini berdalih, bila berjualan di trotoar seperti ini lebih terjangkau daripada harus berjualan di tempat yang telah disediakan. Saya bukan apa, pembayarannya lebih tinggi kalau di dalam, Pak. 1,5 juta kita nggak sanggup. Kalau istilahnya 20.000 sehari kita sanggup. Soalnya kan membantu orang-orang kecil, Mas. Kalau pemerintah kan permintaannya kan itu kan dia nggak boleh di trotoar di sini. Dia pengen bersih, ya kan. Boleh di dalam, nggak jadi masalah. Kita ikutin aturan main, tapi dengan harga yang relatif bisa terjangkau terhadap masyarakat. Fenomena lain yang lebih memprihatinkan
adalah ketika trotoar dialihfungsikan sebagai jalur sepeda motor dan parkir kendaraan. Ketidaksabaran pengendara sepeda motor dalam suatu antrian yang panjang menyebabkan mereka tidak memberi toleransi kepada pejalan kaki. Ya, namanya kita cari nafkah ya, gimana ya. Ya kita selama ini ya dibilang ada setoran, ada juga sih dengan ya namanya di jalan begini ya, uang-uang reman segala macam harus kita kendalikan juga gitu. Trotoar menjadi jalur lintasan sepeda motor. Hal ini membuat pejalan kaki harus bersinggungan langsung dengan kendaraan. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan posisi pejalan kaki karena bersinggungan langsung dengan kendaraan yang lalu lalang di trotoar. Masih banyak orang pengendara sepeda motor di trotoar ini. Jadi kayaknya merasa terganggu gitu. Ada lagi ulah para parkir liar yang memakai trotoar sebagai lahan parkir. Fenomena ini mengharuskan pejalan kaki mengalah dan berjalan di badan jalan yang mengakibatkan resiko kecelakaan semakin tinggi. Kondisi trotoar yang berlubang, menyempit, dan bahkan hilang menambah mirisnya fasilitas bagi pejalan kaki di kota Jakarta. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi mereka pengguna jalan berkebutuhan khusus. Kalau untuk trotoar, zebra cross maupun jembatan penyeberangan, buat kami disabilitas itu sangat kesulitan ya, terutama pengguna kursi roda seperti saya sendiri. Seperti tadi kalau kita coba jalan-jalan di trotoar yang berada di Jakarta, hampir semuanya itu sulit diakses kecuali untuk Sudirman yang sudah agak lumayan. Tapi memang kembali lagi terkadang trotoar itu sendiri dan tidak nyambung, terkadang putus, ada step, itu menyulitkan untuk pengguna kursi roda. Keadaan di jembatan penyeberangan jalan pun tidak lebih baik. Padahal tujuan dari pembangunan jembatan ini tentunya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, yang akan menyeberang jalan sekaligus melancarkan arus lalu lintas jalan. Seharusnya jembatan penyeberangan atau JPO ini dapat ramah bagi pejalan kaki. Namun kenyataannya, jembatan penyeberangan yang ada saat ini masih kurang layak, terutama bagi mereka yang sudah tua, wanita hamil, dan juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Jembatan penyeberangan sendiri di Jakarta masih banyak juga yang sangat sulit diakses juga, lagi-lagi terutama untuk pengguna kursi roda ya. Kalau terbantu biasanya itu jembatan penyeberangan orangnya yang aksesnya untuk ke halte busway, tapi itu tidak banyak yang menggunakan ram, lebih banyak menggunakan tangga. Fenomena lain dari jembatan penyeberangan adalah banyaknya atribut promosi yang menempel di sepanjang badan jembatan penyeberangan atau JPO. Ini menyebabkan setengah badan JPO tertutup. Tidak sedikit juga JPO yang kurang penerangan. Kondisi JPO yang tertutup hampir rapat atau gelap seperti ini rawan terhadap tindakan kriminal. Belum lagi kehadiran para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jembatan penyeberangan atau JPO. Kadang-kadang para pejalan kaki malas untuk menggunakan jembatan karena itu juga kadang-kadang kalau malam suka sering banyak orang dijualan di situ, kurang ada lampu, jadi mungkin itu menjadi gelap, jadi ragu untuk jembatan. Fasilitas ketiga untuk pejalan kaki adalah zebra cross. Zebra cross sebagai tempat penyeberangan dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam yang tebal garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama dan panjang sekurang-kurangnya 2.500 mm. Zebra cross sebenarnya buat kami, kalau saya lihat sih lumayan sudah banyak ya. Cuma lagi-lagi untuk pengguna kursi roda, hambatan untuk kita bisa melalui zebra cross itu karena trotoarnya tinggi, tidak langsung landai menyambung dengan zebra cross, itu juga lagi-lagi menyulitkan buat teman-teman pengguna kursi roda. Dengan demikian, pejalan kaki yang berjalan di atas zebra cross mendapat prioritas terlebih dahulu. Namun sayangnya, sarana ini juga sering dipenuhi oleh pengendara motor.
Kalau motor sekarang ini udah banyak yang langgar ya, suka pada maju lewatin zebra cross. Jadi untuk kita pejalan kaki sekarang lebih hati-hati sih. Selain itu, tak jarang garis zebra cross-nya pudar, hilang, dan tak jelas lagi. Pasti harus diperbaikin lagi, terutama cat-catnya ya. Agak-agak kurang jelas sekarang ini, mungkin karena pengaruh banjir juga. Fasilitas keempat bagi pejalan kaki adalah pelikan cross. Mungkin fasilitas ini sepintas mirip dengan zebra cross seperti di sekitar Monumen Nasional. Namun yang membedakannya adalah adanya lampu lalu lintas. Alih fungsi trotoar terjadi karena adanya pandangan bahwa trotoar merupakan lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja, salah satunya untuk berdagang. Penyalahgunaan trotoar juga dilakukan untuk lahan parkir kendaraan. Kurangnya lahan parkir di perkotaan memaksa para petugas parkir menjadikan trotoar sebagai lahan parkir. Selain lahan parkir, trotoar juga biasa dijadikan jalur darurat pengendara motor untuk menghindari macetnya perkotaan. Kalau kita merasakan trotoar di Jakarta, itu bagi kami sebagai pejalan kaki, ya, bagi saya sendiri pun itu sangat kurang nyaman ya. Yang nyamannya itu ya cukup hanya di pusat jantung ibu kota saya, Sudirman Tamrin, selebihnya ya itu tidak bisa digambarkan dengan kata. Yang pastinya kondisi trotoar di Jakarta itu hampir 80% itu tidak layak bisa dilalui oleh pejalan kaki dan tidak nyaman dilalui oleh pejalan kaki. Dan hampir 99% itu trotoar di Jakarta itu tidak bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Karena itu kewajibannya itu kalau pejalan kaki sudah bisa dengan nyaman, harusnya juga dibuat nyaman kepada penyandang disabilitas karena memiliki hak yang sama di trotoar. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Melihat pasal tersebut, pejalan kaki memiliki hak yang sama berupa fasilitas untuk beraktivitas di dalam sistem lalu lintas. Selain itu, pada pasal 131 menyatakan, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Dengan melihat kedua pasal tersebut, penyalahgunaan trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sebenarnya kan pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan lebar dan fungsi trotoar itu untuk apa. Ya sesuaikan saja dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan itu bisa aksesibel dipergunakan oleh pejalan kaki dan juga penyandang disabilitas. Yang harus jadi PR kita sama-sama adalah yang paling utama yaitu penegak hukumnya. Kalau sudah ada pelanggaran di jalurnya pejalan kaki, itu bagaimana penegakan hukumnya. Sampai hari ini kita nggak tahu berapa banyak motor yang melintas di trotoar pernah nggak ditilang. Berapa banyak orang yang parkir di trotoar ada nggak ditertibkan. Berapa banyak PKL yang memang tidak dikhususkan untuk berdagang, tapi mereka berdagang di sana. Apakah pelanggaran seperti ini terus kita biarkan gitu ya sampai kapanpun kita nggak tahu batasannya kapan. Jadi saya kira yang paling diinginkan oleh koalisi pejalan kaki ya selamatkan pejalan kaki yang 18 pejalan kaki tewas setiap hari di Indonesia. Saya kira itu yang paling penting, bagaimana caranya menurunkan angka 18 pejalan kaki yang tewas setiap hari itu yang perlu diturunkan oleh pemerintah, baik juga dukungan dari masyarakat. Upaya perbaikan dibutuhkan sebagai sebuah kesatuan dalam sistem transportasi agar trotoar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbaikan dan perawatan berkala terhadap infrastruktur yang ada, dan yang paling penting adalah budaya tertib berlalu lintas. Sampai kapankah para pejalan kaki ini memperoleh haknya? Bila tak pernah ada penegakan hukum yang tegas kepada mereka yang melanggar, rasanya mustahil pertanyaan ini terjawab.